Hai, welcome to Gistucast. Asik, kita mau ngapain nih, Vi? Kita mau ngobrol-ngobrol nih, deep talk malam-malam. Kita syutingnya malam-malam nih. Ini udah Jam 11 lebih nih. Iya. jam berapa coba lihat? Jam 23.18. Hari Jumat nih. Wah, gila, malam Sabtu, guys. Oh iya deh. Keren. Oh iya. Ya, bukan malam Jumat. Gue di luar masih aman. Malam Sabtu. Hati-hati, Ray. Ada yang Santai. jalan, Roy. Di Oke. Kita pengen jelasin dulu nih kira-kira Gistucast itu apa sih? Ada yang mau jelasin nggak? Lu Lu aja deh. Lu aja Aduh. jelasin. Oke deh. Jadi kita tuh ngadain Gistucast ini awal dari ide-ide kita semua. Jadi waktu itu bulan apa ya kita apa namanya? Ada muncul ide Gistucast. Juli Bulan apa lalu. Juli? Bulan Iya, lalu. kayak bulan- Iya, kayak bulan Juli. bulan lalu. Agustus, Juli lah. Terus kita waktu itu belum ada waktu nih buat apa namanya, buat laksanain Gistucast. Ini kalau lo tahu Gistucast ini perdana lo, pertama kali Anjay. Iya, pertama kali kita loh. Keren banget gak sih? Cepet Sebelum Tepuk tangan dulu. udah basic. Kira ngadain ini tuh buat apa ya? Kayak sebagai apa sih, Cek? Kayak sarana legacy. Warisan. Ya, warisan. Biar lebih tahu tentang dalam-dalamnya Gis kali ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Itu sih secara umum ya tentunya podcast ya buat tempat komunikasi, tempat lebih banyak nyari persepsi atau lainnya kayak gitu sih. Terus apa lagi nih dari Mbak Fania, bisa dilanjut? Tapi bentar deh. Pertama-tama kita perkenalan diri dulu gak sih? Kan nih mereka yang nonton belum tahu nih siapa. Oh iya, benar. Aduh. Mulai dari Fania kali ya. Oke. Hai semua, nama gue Fania. Gue ketua MPK. Gue kelas 12 sekarang. Ya. Hai semua, nama gue Nafa, gue Wakil Ketua MPK periode 2020-2021, kelas 12. Hai semua, nama gue Kalta. Gue menjabat sebagai Ketua Ambalan periode 2020-2021. Sekarang gue kelas 12. Hai semuanya, nama gue Haris, sering dipanggil Pace. Jabatan gue sebagai Wakil Ketua Dewan Ambalan 2020. Halo, nama gue Raihan Kaksana, biasa dipanggil Raihan. Terus Raiwi, bebas dia mau panggil apaan. Gue ketua OSIS tahun berapa sih? 2020-2021. Hai semuanya, nama gue Asha. Gue di sini jadi wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Di sini gue juga kelas 12 sama kayak yang lain. Nah tuh. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain nih Kak Asha? Mungkin karena ini episode maaf ya. Mungkin gara-gara ini episode pertama, kita kayak perkenalan dulu gitu nggak sih? Kita ngasih tau ke mereka kalau di organisasi di GIS tuh gimana sih, siapa tahu ada yang kepo gitu kan. Mungkin kita bisa, kan ini lagi pandemi nih ya, kita lagi COVID, kita lagi di rumah aja. Mungkin kayak bisa diceritain gitu susahnya jadi organisasi ini di pas pandemi. Mungkin kayak, karena kan ini pertama kali juga nggak sih kita angkatan peralihan ya dari offline ke online. Nah, dari offline ke online. Jadi mungkin kayak kita bisa diceritain gitu sedikit-sedikit. Mungkin ada kayak cerita-cerita yang seru yang bisa kita ceritain ke mereka. Nih silahkan, ada yang punya cerita yang seru. Nah, kayak siapa dulu nih? Dari Mbak MPK kayaknya nih. Iya. Mbak Fania. Gue dulu. Kan gue terus gitu ya. Iya. Yang seru sebenarnya tahu sih. Paling ini enggak sih kayak Gistu-Fest kayak yang tahun lalu tuh kita bareng-bareng offline. Jadi persiapannya juga sering cabut dari kelas gitu loh. Kayak
maksudnya nggak ikut pelajaran gitu kan. Tapi Lebih seru, kalau lebih sekarang seru ya, Van, lebih seru. ya iyalah gila kan, aduh, bukan maksud cabut keluar kelasnya ya serunya, tapi maksudnya tuh kayak lu tuh lebih intens gitu rapat sama teman-teman lu. Secara kan kalau gue kan jadinya IT gitu, desain dan lain-lain, nah pokoknya yang berhubungan sama itu. Jadi kayak kalau ngebahas konsep tuh susah gitu loh kalau online. Kalau offline kan kita gampang ya komunikasi gitu, kayak Iya, langsung benar kayak banget. ngebahasnya gini gitu. Terus kalau offline tuh jadi online tuh jadi kayak harus belajar dulu kayak komunikasi dulu, terus kita kenalan sama panitia kelas 10 tuh yang kita nggak kenal, terus Belum pernah lu ketemu tuh juga harus kan, jadi kayak belum pernah ketemu Online semua juga. gitu ya. Iya. main banget. Evan, suara lu hilang kan, gimana Van? Hah? Enggak, dia memang diem kan. Oh, dia diam. Apaan? Oh mas Yes, hilang. iya tadi hilang. Tadi Oh. sempet hilang. Terus gak semenjak apa namanya, pokoknya kayak nggak kenal, terus gue sebagai yang kelas 12 kelas 11 kan berarti harus ngekontak anak-anaknya dong satu-satu, kayak yang gue nggak kenal. Dan untungnya panitia yang kelompok gue yang divisi gue itu kenalan gue semua, maksudnya kenal gue pas SD pas SMP, untungnya sih gitu. Tapi ya tetap susah, terus ujung-ujungnya akhirnya kita ngadain rapat duluan gitu loh offline, berlima. Ya itu sih susahnya, jadi kita harus ngebahas konsepnya dulu karena nggak bisa sih online, udah pusing banget. Lanjut. Kenapa Nah, lu? kalau dari gue sendiri kan karena yang namanya lagi online ya kan, kadang-kadang susahnya tuh sama kayak Fannya miskomnya. Kadang-kadang kalau kita lagi dikejar deadline, terus ada beberapa anggota kita yang tiba-tiba hilang, itu sumpah nyebelin banget sih. Ya benar-benar, Ya, kalau tiba-tiba tiba-tiba dihubungin. Hilang. di konten nggak bisa dihubungin. Tapi itu padahal udah mepet banget deadline, itu benar-benar. Tapi ya kadang-kadang seru juga sih, kayak deg-degannya gitu-gitu sih, kalau menurut gue. Kalau Ambalan sih susahnya karena kan program-program kita tuh banyak yang apa ya, offline yang kumpul-kumpul kayak perjusa, napak tilas, terus apalagi ya, siram-siraman gitu kan. Banyak banget yang kita tuh harus kumpul. Nah, itu yang tadinya gue udah nyusun ide-ide gue buat Ambalan tuh pecah semua nih gara-gara COVID kan. Akhirnya ya gue harus cari cara gitu supaya bisa tetap jalan, bisa tetap maju. Dan itu sih susahnya menurut gue. Sama juga nyari anggota juga tuh lumayan susah karena kan apa ya? Mereka tuh mikirnya Ambalan ini cuma kayak panas-panasan doang, pramuka-pramukaan doang. Jadi di situ susahnya kalau menurut gue. Gue nih ya, apa ya susahnya, nggak ada sih kata gue ya susahnya. Masa sih? Kayak Balan kan hampir rata-rata programnya ke jalan semua kan. Iya, tapi Ya ada kendala udah juga ya ya. gitu. Awalnya ada Proses kendala juga. iya kan. Apa ya yang susah pas face to face sih bagi gue. Dari anak mana tiba-tiba disuruh nyari orang. Kan bingung gue. Loncat ya Pak, pindah gitu Pak, jadi itu ya. Iya. Itu sih susahnya dari gue. Mungkin gimana ya? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Kalau Balan kan memang super tim ya ya. Asik. Gitu. Oh masa? Oh baiklah. Mungkin kalau Masih lebih parah kan ya. apa tuh gimana? Masih lebih complicated kayaknya nih ya. Oh, coba mari kita jelaskan, Sya. Raihan dimulai dulu. Jadi apa ya? Mungkin dari susahnya dulu ya. Susahnya tuh kayak OSIS ini kan ya istilahnya udah jadi kayak ya banyak banget ya sih. Mungkin lebih banyak dari bisa dibilang lebih banyak dari organisasi lain gitu. Jadi kayak kita harus apa ya? Komunikasinya tetap harus dijaga walaupun di masa pandemi kayak gini kita harus kayak adaptasi dengan program-program yang tadinya kita udah susun secara offline tiba-tiba jadi online, terus kita harus tahu gimana sih cara nge-solving problem tapi dengan cara kita nggak ketemu langsung dengan orangnya atau secara online, bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau susahnya apa lagi saya? Mungkin lu bisa lanjutin deh dari
Gue. Sebenarnya sama aja sih kayak udah dibilang sama yang lain. Tapi menurut gue yang paling kayak ini banget tuh pas gara-gara komunikasi gitu kayak jadi lebih susah komunikasi, apalagi kalau ada yang misalnya HP-nya kenapa, Wi-Fi-nya kenapa, jadi kayak lebih susah gitu kan, sama kayak kalau ada yang dihubungin tiba-tiba nggak jawab lama banget, padahal lagi penting gitu. Jadi itu deh. Iya sih. Terus kalau serunya apa nih? Mungkin dari lu dulu, baru dari gua. Serunya, kayak di rumah aja nggak sih serunya? Itu gak seru deh kayaknya. Nggak kemana-mana, kita tinggal ya udah depan laptop, itu udah gitu. Kalau dulu kan misalnya kayak kita pulang sekolah rapat lagi harus sampai malam lagi gini-gini, tapi itu juga seru sih. Iya, serunya juga ini ya, kita jadi kebiasa juga sama era-era sekarang gitu, maksudnya dengan era digital kita jadi kebiasa untuk ngadain suatu acara atau program yang secara online kayak gitu. Terus lanjut lagi apa nih? Kan tadi udah ngomongin ini nih susahnya. Menurut kalian apa yang bisa bikin masalah kecil yang bisa bikin organisasi itu jadi ribut? Nah, pernah nggak sih organisasi kalian ribut di sini? Ambalan nih kayak pernah nih. Coba Ambalan coba. Ribut ya? Ini Ambalan nih. Serius gue nggak tahu Gue skill dikit-dikit ya buat pelajaran. ribut apaan? Masa lo nggak tahu sih, Cek? Nih, udah dengerin aja cerita. Jadi di Ambalan ini kan seorang Ambalan itu apa ya? Kalau kena hukuman, itu hukumannya lebih berat daripada murid-murid yang di luar Ambalan, ya kan? Nah, gue pernah tahu kan kalian ya, terus dia akhirnya kabur gitu, terus kabur pokoknya nggak bisa dihubungin sama sekali, kan kita bingung karena kita juga nggak bisa kan ke sekolah gitu, nyuruh dia ke sekolah kan ngapain gitu ya, buat ketemu doang gitu. Terus akhirnya ya pada merasa nggak dihargain gitu kan, sebagai teman, sebagai sesama anggota organisasi. Terus akhirnya cekcok dikit, cuma nggak sampai yang ribut-ribut besar gitu lah. Sudah sih kayak gitu aja. Kalau yang lain gimana nih? Dari MPK ada ini nggak? Kalau dari MPK pribadi sih ya karena ini benar-benar salah satu kejadian yang itu ada di tahun lalu ya, Van, inget gak kan? Waktu itu inget banget, kita tuh emang lagi ngejalanin satu program. Nah, kita tuh setiap orang kan pasti dapat kayak job desk masing-masing ya, kayak job desk ini megang ini, job desk ini megang ini. Dan di waktu yang bersamaan itu semuanya kan kerja. Nah, ada satu orang yang tiba-tiba lepas tanggung jawab banget, tapi kita kayak dari kita pribadi tuh nggak ada yang nge-backup. Itu benar-benar kayak fatal banget sih menurut gue. Waktu pemilihan tahun lalu itu benar-benar kayak gimana ya, Van? Coba dari lu deh. Iya, pokoknya tuh dia tiba-tiba kayak hamin berapa jam tuh masih on, terus tiba-tiba yang pas di jam H-nya itu, maksudnya di jam kejadian itu dia hilang gitu aja tanpa kasih konfirmasi gitu. Kayak akhirnya ya udah, akhirnya Nafa ya pindah ke situ ya, apa siapa gitu akhirnya masuk ke kelas itu, karena kan dia harus, kita butuh 12 orang kan, itu aja lebih ke pembinanya sih, Pan, yang turun, pembinanya langsung turun ya. Karena kita udah sibuk di kelas masing-masing kan, terus yang itu kayak belum gitu loh, jadi kayak susah gitu sih, kayak ya komunikasi parah. Ya kalau dari OSIS pribadi gimana? Coba Sya, gimana Sya? Kita mah adem ayem banget nggak sih, Raywi? Alhamdulillah sampai saat ini adem ayem. Keren dong. Cuma paling ini aja sih, kalau misalkan untuk komunikasi, yaitu kita harus kadang ada yang fast respon, ada yang slow respon, kayak gitu sih, tergantung orang-orangnya juga gitu guys. Wah, gue kira ada yang bunuh-bunuhan di OSIS kemarin. Ada sih kemarin sebenarnya, cuma nggak mau di-spill. Ada drama-drama, gue kira Ada drama. Asik dong. Seru kata penonton kecewa ini. Masukin dosiar ntar pace. Aduh. Nggak, ada lagi nggak? Nah, masalah-masalah apa gitu. Siapa tahu mereka kepo kan. Nih, kalau kita gibah nih pasti viewersnya banyak nih. Vi, kasih tahu Vi. Kita nggak boleh gibah.
Asik. Apalagi ya? Keluarin Vi keluarin Di- lagi. Di apa ya? Gistufest apa ya, Vi ya? Yang Gistu Fest, sebenarnya. yang kita rame-rame pas Iya, lagi syuting. mana Terus Gistu Fest dulu Oh. kita Yang mana, yang mana? Ini boleh nih diceritain Gistu Fest yang di Pendopo. Tahu dah gue gak tahu. Gak Boleh. tahu itu. Waduh. Boleh nggak? Jangan deh, yang pendopo Yang kayaknya mana krusial sumpah deh. kok gue gak tau sih. Yang Jangan Pendopo deh, kayaknya Jangan deh. Pendopo terlalu ini deh. apa Baik. ya? Yang kita abis syuting ini, abis interview, terus abis itu kita sampai malam, terus kita marah-marah, terus Oh itu gue nggak ada. banyak yang nanya, ini kenapa ya? Yang, Yang mana sih itu tuh? Gue lupa deh. yang kita Nggak di tahu. audit, yang kita ngezoomnya pakai laptop gua kayak berberapa gitu, ada elu, ada Nafa, terus Nafa di belakang udah berisik banget. Fan kenapa sih? Fan kenapa sih? Sedangkan yang tahu tuh cuma gua, lu sama Emang apa Vivi. sih? Gue nggak tahu deh. Gue lupa suka. Lu siapa? Yang Lu tuh siapa? lu tuh siapa? Maksudnya? Iya tadi gua, lu sama Oh, Vivi. Raihan, gua, Raihan sama Vivi. Kita udah ngebahas itu kayak berkali-kali gitu loh. Yang di mana? Yang di mana sih? Yang di Yang grup mana, WhatsApp? Fan? Apa bukan? Grup kita, Wi. Rai. Yang ini deh. Lu jangan pada Yang pura-pura. adik kelas. Enggak Gua demi apa sih? demi gue Coba, lupa. coba. Yang mana sumpah kok gue gak tau sih. Kalau gua kan Ini ngurusin di juga. mana tempatnya di audit? Di ini, di audit kita ngezoom, tapi kita ngezoomnya ramean. Yang Rehan nyolokin laptop gua ke speaker sampai berisik banget rapatnya. Iya itu gue ingat terus. Nah, kan Oh. Emang ada gue ya? Kan gak ada Vivi tahu. Aduh. Vivi kan di rumah. Gue kan Vivi lagi di rumah positif tapi- vibe. Ini lagi COVID kalau nggak salah iya, gua. oh iya, betul. Positif vibes banget Vivi kayaknya. Positif vibes-nya yang negatif. Vibes-nya dia Iya. positif. Positif vibes negatif gimana tuh? Netral kali. Seriusan gue emang- lupa itu yang mana. Banyak dramanya di Gistu Fest ya. Ya sih. Banyak nih buat. Bentar. Mungkin ada lagi Mbak. Oh, I see. Gue tahu itu. Iya kan itu pas di audit kan? Oh iya benar ya. Audit. Itu pas di audit cuma itu doang yang gua marah-marah, yang sampai gua ngomong, gue di sini ngomong sebagai ketua MPK ya, bukan sebagai ketua divisi desain gitu. Oh, gitu. Iya. Terus Lu pada tahu gak sih Oh. maksudnya? Fan, lu kenapa? Enggak. Gue gak Gue tahu. tahu. Gue tahu. Ngakak banget. Itu ini aneh Gue tahu. kan? Yang kita omongin Iya. bertiga itu loh, Rai. Iya, Rehan udah connect. Udah. Gue lupa. Oh, Tapi itu asal tadi. perlu dijelasin juga ke sama Rehan. Ya nggak sih waktu rapat juga di audit SMA. Ya akhirnya dibahas. Sempat pernah juga. Tapi kita tidak menyebut narasumber. Iya. Iya, jangan Itu disebut. buat general aja sih sebenarnya. Gawat Makanya tadi kalau gua mau disebut. ngasih tahu gitu. Ya Tadi buat padahal gua apa mau ya? nyebut, tapi kayak, Ya buat pengalamannya sih, Biar maksudnya buat pengalaman. pelajaran aja. Iya. Kita buat kedepannya bahan evaluasi. Gue udah tadi Iya. bingung loh, ini pada ngomongin apa sih? Jadi ada apa ya, Vi? Sebutnya Vi. Ini boleh diceritain. nggak usah diceritain fullnya, maksudnya kayak intinya aja. Kayak Intinya ini permasalahan panitia kelas 11 sama panitia kelas 10 dan gua Raihan Fania menjadi penengah antar dua Ya. angkatan begitu. yang udah kita diributin ya, yang ini bilang gini, yang ini udah bilang kayak kita tuh kayak tolonglah gitu. Yang akhirnya Apa pada sih intinya masalah apaan? sama-sama dua-duanya Nggak, kita salah. nggak bisa ngasih tahu Miskom masalahnya. aja. Yes, Ternyata. bro. Dan ternyata cuman masalah iya begitu. Ya Iya. maksudnya ini aja lah, saling mendengarkan satu sama lain aja lah intinya mah. Sebenarnya Ini- miskom juga sih emang. Iya, Kebanyakan miskom, makanya. gitu. Buat- Karena dengan lu Buat Iya. angkatan selanjutnya jangan sampai ribut deh angkatan gitu. Jalin aja hubungan Iya, antara udah. kelas 10 kelas Seriusan. 11. Ini untuk Gistu Fest yang lebih maju. Sumpah. Tapi Memang gitu. cowoknya nggak ada kayak gitu-gitu loh kata gue. wah apa cowoknya Kalau yang cowoknya tuh kadang-kadang kalau di Gistu Fest tuh dia lebih suka apa namanya actionnya gitu nggak sih daripada rapat-rapat kayak ini kebanyakan ya kan. Apa-apa? Gimana? Cowok. Gue izin dulu bentar ya. Oke. Anak-anak yang cowok. Iya, Iya, lebih kayak ke- Oh, nggak ada gitu-gitunya kan ya? ngerti gue maksudnya. Ini nggak sih kayak ada beberapa panitia yang istilahnya yang actionnya itu banyak di ide-ide, ada juga panitia yang banyak kayak di lapangan gitu. Ngerti nggak sih? lu? Oh. Iya, gitu. ya Ada gitu kan? Hmm.
Sih kalau gue nangkepnya gitu. Ya sih. Jadi kalau gue secara pribadi kemarin apa ya? Malah nggak ada sih gue kalau ke kelas Gue kelas tahu dulu sih. nggak ada Gue kelas tahu dulu. sih ada satu lagi. Cuma gue nggak tahu itu benar-benar kejadian atau enggak. Ya, jangan kalau masih rumor-rumor ya nggak usah gitu. Apa tuh? Ini Iya. Karena orang bikin gue kepo karena ya. ini pelakunya ngomong ke gue gitu. Cuma gue nggak tahu ya beneran apa enggak. Jadi Jangan gue jangan. pengen bikin Kalau kalian masih, kepo aja sih. kalau masih rumor jangan Vi. Harus benar-benar kejadian depan Tahu mata. Vi, gue gigit lu Vi. Lihat udah ribut ya. Rumor. Rumor jangan bahaya. Astaga. Apa lagi ya di Gistu Fest ya? Sebenarnya kalau di kelas tuh banyak banget sih. Kalau dari awal-awal kita kan rapat dari bulan November ya nggak sih? Itu juga udah Iya. banyak banget. Ini masih masalah kan? Belum enaknya Gistu Fest online kan? Iya masih dukanya, lebih ke dukanya. Dukanya adalah gue nggak jadi belajar stage fotografi coy. Udahlah skip deh gue. Kan gue berharap tuh tahun ini tuh gue bisa ngambil foto dari depan panggung ya, kayak yang nempel, tau gak sih? Yang tahun lalu tuh gue jadi korban nerbangin drone H-1. Gue kayak udah planning H-6 bulan, pokoknya gue stage fotografi dari depan kan panitia bisa tuh. Terus H-1, Van, kamu terbangin drone ya? Oke. Gue kayak dulu gue juga ada sih yang dadakan. Gue jadi LO artis, tapi seingat gue tuh kayak dadakan. Gue jadi habis saman, gue buru-buru ganti baju, gue jadi LO. Cuma kayaknya sebelum itu tuh gue udah kayak gue jadi cadangan gitu sih. Cuma gue kayak belum ada persiapan aja. iya begitu. Terus apa ya? Oh ini C ya pas kita Gistu Fest pertama. Offline. Oh, Kan itu jadi keamanan. Wah yes. gila sih itu. Sebenarnya gue berharap di tahun kan sebagai gue kemarin berharap ketua keamanan nih. Wih, cair banyak gue kan. Udah buruk aja tiba. Online. Apa yang mau gue iniin kan? Ya dulu keamanan parah nih. Iya sih keamanan dulu. Surga di situ sih. Dulu gue tuh apa ya? Gue pas ada Naif ada Hi-Fi itu sama sekali gue nggak nonton C. Ya. gue juga depan tuh. Tapi kagak gue asli kan. Tapi akhir-akhirnya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba bas gue dibawa terus ditandatanganin sama Naif. Ih keren banget. Kira deh gue tau gitu gue mau gitar. Tolong dong. Seriusan? Nerbangin drone gak bisa ngapa-ngapain saat itu juga. Udah gue di belakang. Pas pada lu pada foto, gue kagak tahu lu pada foto. Terus tahu-tahu tiba-tiba di grup ada aja tuh foto. Gue kayak gue nggak ikut tuh gue ikut. Gue ini sibuk ngangkat ini kan. Ngangkat apa tuh namanya? Kontainer. Kursi. Itu bukannya udah setelah itu ya? Ngangkat kursi mah udah setelah balik. Terus yang lu pada bikin video yang Gistu Fest 2020 Andromeda itu yang di panggung, itu gue juga nggak ada di situ. Gue juga nggak ada. Gue tahu gue di mana. Demi gue nggak ada. Serius? Mana? Gue nggak ada itu. Di lab gue. Gue di depan panggungnya, tapi orang-orang udah pada bikin video, sedangkan gue cuma ngeliat doang dari ujung, tau gak sih, dari depan pintu rumah depan tahfiz kan ada tempat duduk tuh, ada selasar tuh. Nah gue di depan situ coy, tapi gue ngeliatin aja dari situ lu pada bikin video. Kenapa lu nggak ikut? Kan dekat. Karena lu udah teriak duluan, baru gue nyadar itu pada bikin video. Lu udah pada ya kan ini ya Gistu Andromeda apa sih ya gitu. Tunggu ya, selari yang kedengeran. Woi tunggu gitu. Kayak yang gue sedih daripada gue bikin kan kayak woi tunggu, gak kayak apain lu, ya udahlah akhirnya gue pasrah di situ. Ada lagi pas apa ya? Gue lupa. Dulu tuh keamanan ngapain aja sih C pas awal C? Awal kata gue lebih hektik pas ini ya offline daripada online ya. Iya karena ya. Iya dong. Gitu lah. Ngurus surat keamanan, ngurus ini. Gue kemarin pas online, ini kok nggak ada surat keamanannya ya? Kan nih, guru-guru udah berani ini kan? Sampai sekarang nggak ada kan surat keamanannya ya? Waktu itu ya? Yang bikin acara kita rame di sekolah? Surat izin aja. Surat izin keramaian kayaknya. Iya bukan sih Cek? Iya ya begitulah, pokoknya kan lu ngurus-ngurus gitu, beli apa ya kan? Sekarang udah beda lah.
Terus Walaupun masalah ini. emang Ini lagi, Cek, gue ingat lagi, Cek. Waktu Gistu Fest 2021. lu udah satu. Kan itu nyari peserta kita, Cek. Oh, Ceritain dong, Cek, gimana, Cek? Ya ceritain dong kayak itu gue kan pertamanya gue yakin lah gue waktu itu salah lah sebagai ketua divisi humas kan. Pas setiap rapat gue bilang, ya Mister, tenang, aman, ya kan. Gue udah pede nih denger, gue inget banget tuh gue pulang dari main salju di Transmart. Baru Banget ya kita Ada main main salju. gue baru pulang kan, pulang lah gue ngeliat, besok kita udah berapa hari lagi Amin ini ya mau penutupan kan. Amin apa yang kedua masih santai gue kan, gue nggak tahu ngabarin Rehan atau Vivi. Ini pasnya sampai berapa? Cuman sampai 2, Cek. Hah? Demi apa sampai 2? Pesertanya iya lo ngechat gue. Pesertanya udah berapa? Pesertanya masih belum nyampe 100 ya waktu itu ya? Di bawah Kayaknya 100. 80-an. 80. Iya. Situ gue panik kan. Gimana kan? Ya udah gue langsung ngabarin Naila, lu sama Syawal kan, yang kita ke McD. Oh iya, McD berapa hari ya? Seminggu adalah ya? Seminggu kurang kayaknya. Seminggu. Mepet banget kalau nggak salah ya, Cek. Parah. Kan Mepet. dari ini Mepet. Apaan? udah merasa seneng kan Nana ya. Dibilang ya udah sampai apa TM udah seneng kan. Tiba-tiba ada lomba yang bahaya nih, lomba apa ya? Science competition. Science competition yang SMP. Gue minta lah kan ke Mize Vita. Gue minta kontaknya guru BK SMP nggak? Iya boleh nggak? Kasih SS-an. Jebret. Gue save-savein semuanya. Ada 100 lebih. Jadi gue save guru BK Tangsel 101, 102. Emang the best Pak itu. Iya. Iya, save-in. Chatin semua. Iya Pak, iya Bu, iya Pak. Ya akhirnya ya alhamdulillah ya bisa jalan kan. Iya. Awalnya tuh seingat gue kalau nggak salah pas fase 1 itu pesertanya masih 80. Enggak. Fase 1 nggak nyampe 80. Seriusan ya? 20 20. Itu Berapa sih? Iya segitu dah. Pokoknya terus gue dipanggil. Itu Rai yang kita. Iya, gue dipanggil. Ini gimana nih caranya biar kita peserta kita banyak. Terus diurutin dan kayak ide-ide kita apa aja. Entah dari promosinya mau kayak gimana, entah dari biayanya mau kayak gimana, kayak gitu sih. Banyak sih waktu itu. Terus sampai Terus akhirnya kita ngecatin satu-satu gitu ya. Iya. Itu tuh awalnya tuh Rehan dipanggil itu awalnya gue dulu dipanggil Mr. Rion. Terus habis itu kayak Fania kan dibahas ya banyak panjang lebar. Ini gimana kita promosinya kayak gini-gini gitu. Terus gue udah bingung gitu kan. Karena gue kan bukan nyari peserta kan. Gue kan cuma yang ngebikin posannya. Terus habis itu kayak ya udah coba cari Rehan. Terus akhirnya gue muterin sekolah cari Rehan Astagfirullahaladzim. Terus akhirnya ketemu Rehan. Akhirnya kita bahas ya fisika kan yang ngebahas itu. Waktu itu lagi apa ya? Kok gue lupa sih. Ngapain gitu? Gue juga lupa. Pokoknya lagi event di sekolah aja. Lagi apa gitu persiapan di sekolah. Oh, flash mob. Emang ya? Iya, flash mob yang ada Asia. Oh, latihan tapi ya, latihan flash mob ya. Oh iya, gue lagi di depan lagi nontonin orang flash mob. Terus lu di mana gitu? Gue di kelas sama Pace, sama Sawal. Iya. Dia bikin gue kerjaan aja nyariin dia. Tapi parah sih dulu. Gue juga yakin ya humas nih kalau nggak ada namanya Naila Eka, Alika, Black, Akil, Rehan, Syawal, Vivi tuh gue yakin juga ini kacau, hancur-hancuran humas. Berapa hari tuh kita cari? 3 hari kurang. Iya, kita Zoom sampai jam berapa tuh? Jam itu 1. Gue sampai ngemis kan gue sama temen gue ya. Dari Jawa gue telepon, halo bro. Iki ono apa kak? Kancamu kan? Bahasanya Jawa ya.
langsung Gue otomatis ngikutin ke alur aja dua dia. ya. Dia orang Jawa pakai bahasa Jawa, dia orang Sunda gue pakai bahasa Sunda, gue jadiin dah. Iya asli woi kemarin tuh Pace orang Jawa dia bilangin apa dia ngikut bahasa Jawa Iya, ke Sunda pakai bahasa Sunda. parah sih itu. Asik. Itu sih yang bakal gue inget kayaknya seumur hidup gue. Tapi nggak nyangka juga sih maksudnya dengan waktu sesingkat itu bisa ngambilin apa ya, ngambilin partisipan, Dapetin peserta. iya Oh, dapetin iya. peserta segitu gitu untuk lomba. Iya, bener. Yes. Kita cuman gak tembus sampai Papua doang kan ya? Ya Papua belum kita. Itu kita kalau ada Papua tuh ditulis di rekor Indonesia ya. Tapi Selanjutnya ya, Gistufest Gistufest selanjutnya sampai ya. Papua. Coba selanjutnya ya, oke 2022 semangat di Papua. Semangat. Semoga 2022 udah nggak ini dong, udah nggak online Oh, dong, harusnya mah. Iya, Oh offline. ya, semoga offline. Amin. Berarti kalau fan kita mentorin nih. Iya Kalau dong. tidak, Mereka belum. Iya, Iya juga sih. aku angkat tangan. mereka peralihan lagi nih jadinya dari online ke Iya. offline. Ya, stres lagi. Coba. Aduh ini gimana? Kita Aduh, apaan ini ya? gimana Kita- nih? Gini, kita Ini gimana nih? Gini. Mereka belum offline sama sekali ya? Belum. Ya belum pernah. Itu ntar gimana? OSIS tiba-tiba ambalan. Iya, Pan- tiba-tiba offline semua. Tiba-tiba offline. Gue mau nanya dong. Apa-apa? Ya. Asya mau nanya. Apa nih. Aisyah? Ini kan tadi kita udah cerita-cerita kan tentang konflik-konflik masalah-masalah yang ada. Kayak ada gak sih hal yang lu syukurin dari apa masalah-masalah yang udah kejadian gitu loh? Apa yang kayak misalnya bisa kita pelajarin dari masalah-masalah itu? So, mungkin tadi dari yang paling banyak masalahnya. Gue ya berarti. Coba Iya lu berarti. jelaskan apa yang lu dapetin dari masalah-masalah itu. Yang gue dapetin adalah kalau gimana ya? Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing di rumah dan Benar. setiap orang itu sikapnya beda-beda dan pastinya lu sebagai ketua ataupun wakil ketua ataupun sebagai temen ya harus gimana ya? Mau nggak mau tuh lu belajar buat mengerti gitu loh, walaupun emang ngeselin lah gitu, kabur-kaburan atau gimana lu ya harus tetap bisa ngerti karena kan orang tuh kalau udah punya masalah susah nggak sih buat terbuka sama kita, buat dia ngejalanin hari-harinya sebagai apa ya orang yang nggak sedih gitu, nggak punya masalah itu kan susah. Jadi ya harus belajar saling memahami satu sama lain, apalagi di organisasi gitu. Ada lagi nggak? Ya sih gue. Ya. Ini sih Ambalan gue apa lagi tambahin ya? aja untuk Kayak apa konflik. ya, ketika kita nyemplung dalam suatu organisasi pasti ada kayak peluang juga resiko dong. Semakin resikonya besar, tantangan kita pun jadi semakin besar. Ya? Iya. Kalau tantangan kita besar, pasti bakalan susah dong, gitu nggak? Iya kan, udah otomatis susah. Nah, tapi lu bikin nggak sih kayak semakin susah masalah lo, semakin penting juga itu buat diselesain. Kayak kalau nggak diselesain, pasti lu bakal kayak overthinking lah, kayak Bakal ganjel. ganjel lah. Gue overthinking parah gue orangnya. Iya, kayak gitu sih kayak ya bisa dibilang semakin susah masalah itu semakin penting buat diselesain juga. Pada Betul. intinya semua masalah juga bikin kita lebih dewasa nggak sih? Kayak yang tadi Vivi bilang, Iya, kayak kita benar juga banget. harus jadi ngertiin orang, ya semua orang tuh sama. Jadi kayak gitu deh. Ya, jadi di balik kesalahan kita juga harus apa ya punya kayak rasa penasaran sebenarnya yang bikin dia kayak gitu tuh apa sih, yang ngebuat dia kayak gitu tuh apa sih? Kita harus cari tahu lah dikit-dikit gitu. Walaupun emang kita nggak deket kan, supaya lebih ngerti aja. Bukannya lu deket ya sama dia ya? Enggak. Siapa tuh? Siapa tuh? Tuh kan, gue mulu dari kalau urusan kayak gitu. Nggak, maksudnya kan gue yang kita omongin ini kan dia apa adik asuh lu tuh, adik kelas lu. Enggak, jadi dia ya dulu dia teman angkatan gue, cuma emang nggak terlalu kenal. Gue jarang ngobrol sama dia. Gitu. Gue kira lu mengenal dalam-dalamnya. Tidak, bro. Hah? Daging-daging. Soalnya kan yang ngajak dia ke Ambalan kan lu, Vi.
Ya karena kan gue tahu dia ada satu alma mater sama gue, satu sekolah sama gue dulu. Ambalan sih sebenarnya konfliknya kurang ya. Ketua-ketuanya ini yang sebenarnya banyak konflik. Coba ceritain dong, Cek. Banyak konflik gue sama dia. Kalau kita ceritain 2 jam, Vi. Oh iya, banyak nih. Banyak banget. Nggak perlu lah. Biar rahasia. Biar pada kepo aja. Kan nggak tahu kan kita pernah blok-blokan. Kita pernah main ya. report akun. Iya benar, kita pernah report-reportan. IG-nya Pace hilang. Udah balik lagi nih buat promosi Zivita. Ya. Masuk. Cari apa namanya? Kita promosiin. Yang Markonda apa tuh namanya? Mercondah. Markonda. Dibeli ya guys. Jangan lupa beli ya, enak kok. Beli ya. Enak. Mantap. Hai Miss. Kalau makan ini. Hai, Miss. Miss bisa dikirim Miss ya ke kita semua. Iya Kak, kita berenam. Kita beli semua kan? Iya, gue beli. Rehan beli, lu beli juga kan Syah? Beli kok. Beli. Kurang meyakinkan ya ngomongnya. Beli kok. Oh, ini gua mau nanya nih, ada lagi nih. Apa tuh? Lu pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh jadi ketua atau jadi wakil ketua nih di organisasi lu? Gimana nih? Mungkin dari MPK dulu bisa nih. Dari gue dulu boleh nggak? Silahkan, Mbak. Kalau dari gue jenuh sih kayaknya enggak, cuman kadang kan kalau sebagai wakil lo tuh baru bisa buat keputusan karena nanti nunggu ketuanya. Terus kadang-kadang kalau misalnya ada satu ketika ketua lo tuh emang lagi ada sesuatu yang nggak bisa dihubungin, terus jadi kayak gue harus nunggu. Jenuhnya gitu doang sih, jujur. Ini nih permasalahan Lu pribadi ngomongin kayaknya. kayak gini Iya deh, benar-benar. Pribadi. Ya Ini maksudnya kita jadi curhat nggak sih? Ini curhat. Lu kayaknya Nafa tuh kayaknya ngebahas 2 hari ini deh. Lu tahu padahal gue nggak bisa dihubungin di WA. Betul Terus lah, yang tahu gue cuma bisa dihubungin di Line itu cuman Raihan sama Vivi gitu. Sedangkan gue lupa ada Nafa. Karena coba Nafa tuh. nggak ada ngehubungin gue gitu. Enggak. jadi langsung aja lah dibuka di sini. Spill. Ini kita belum Ini bukan. Bukan masalah Bukan. pribadi. Itu kan cuma masalah susah dihubungi gara-gara Gue WA panik nggak Vi gue kalau gue doang. bukan Vi. Jangan dong, Cek. Wah, Tipis-tipis Buka aja. dia panik banget gitu. Sial, tuh kayak gitu kayaknya nggak usah deh. Kalau gue kan cuma gara-gara nggak usah dihubungin doang. Maaf ya Nafa. Ania ini. Ya maaf. Kalau lu gimana, Cek? Maafan dulu kalian berdua. Ya menyalahin. Maaf gitu. Gini dong, Gara-gara maaf. ke samping. Ih. Gimana sih? Nah, gitu. Oh, udah belum? Gitu. Udah. Kayak ini tahu unyil nggak ini? punya kucing gitu. Punya kucing sih lupa gue. Laptop si unyil itu. Laptop si apaan unyil kecil? Gue tanya. Oke. Kayak mengharukan ya MPK nih. Cuma gara-gara ini doang gue WA gue emang bala. Kalau dari lu Devi gimana nih? Dari ambalan pribadi dong gimana? Ya, jenuh jadi ketua. Gue sih kalau jenuh ya jenuh sih karena kan kayak apa ya, kayak udah kelas 12 tuh makin sibuk sama pelajaran, terus lu kayak masih harus mikirin ambalan karena lu belum benar-benar selesai gitu kan. Cek gue beneran tahu Cek ya Allah. Terus apa ya, cuma di sisi lain sih gue emang kayak butuh kesibukan aja gitu biar banyak kerjaan aja gitu. Gue ya. Ini gue pendem nih selama 2 tahun nih. Iya Cek. Ya kan, Hati Pace. ya kan orang-orang tahu kan gue ketua kan. Ketua putra kan. Gue selalu ngalahin diri gue ketua putra kan. Tapi sebenarnya gue apa-apa tuh takut sama satu orang diambakan. Siapa tuh? Namanya Kaltara Viva. Nama gue Vivi. Gue kalau gue sih sebenarnya jenuhnya apa ya? Sebenarnya gue nggak jenuh-jenuh banget, tapi karena si Vivi nih kalau ngomong ambalan pasti dia ngomongin, kita tuh harus ingatin mereka tuh belum bisa, mereka harus kita tuntun. Itu yang bikin gue jenuh sebenarnya. Gue langsung kayak, apaan sih Vi? Nggak puas lu 2 tahun ambalan. Jadi dia tuh kayak apa ya? Itu sih yang buat gue jenuh. Kalau selebihnya sih ambalan sih asik-asik aja.
Nah, ya. Berarti masalahnya di gue ya, Cek. Sumpah, Vi, semua permasalahan di Ambalan gue tuh ada. Kayaknya gue juga masalah sama lu, Devi. Kok pada gue semua sih? Iya, Iya, men. Vi, sumpah. Apa nih? Spill dong. Jangan dong, nanti lu panik lagi overthinking. Gak Iya, tidur. aduh. Ntar Bisa tidur. kepikiran gitu. Kan Ntar yang mojok suka gitu di overthinking lu, kamar. Cek. Gua, udahlah, masih kita bahas di sini. Vi. Aduh, Cek. Tadi kepikiran di pendopo lagi, Vi. Nah, Kalau OSIS, lu coba jadi Asya nih, lu jenuh nggak sih jadi apa namanya? Jadi Kalau wakil jenuh sebenarnya kata-katanya bukan jenuh gak sih? apa? Bukan jenuh sih. Hingga gimana. Kan mesti kayak ya udah kita jalanin aja Gimana? nggak sih? Kita jalanin aja gak sih? Jalanin dulu ya, jalanin dulu. Ya, jalanin aja. Kalau maksudnya kalau ada yang bikin kesel atau gimana pasti. Tapi kayak ya udahin aja gak sih? Karena kayak tadi juga yang dibilang kita harus kayak ngertiin setiap orang tuh beda gitu loh. Jadi kayak kalau kesel-kesel gimana gitu juga paling kayak ya udah paling cuma sebentar doang habis itu udah. Karena di OSIS juga dramanya nggak terlalu banyak. Jadi kayak ya udah. Atau gimana nih Ray dari lu? Kalau gue apa ya, mungkin kalau gue sendiri dari jadi ketua OSIS, bahasanya bukan jenuh kali ya. Stres mungkin. Gue juga tadi baru dapat dari Pak Nadiem Makarim. Stresnya ada dua. Ada stres yang kronik, ada stres yang produktif. Stres kronik tuh kayak tentang lu masalah sama teman, lu masalah sama keluarga. Terus kalau stres yang produktif tuh kayak lu dikejar deadline, lu harus dikejar target atau gimana. Tapi stres produktif ini ngebikin lu jadi kayak lu berproses gitu buat apa namanya, buat jadi kebiasaan lu nanti saat lu udah istilahnya udah lulus dari SMA, entah lu udah istilahnya udah dewasa lah kayak gitu. Jadi ketika stres produktif itu bertubi-tubi di masa sekarang ini, mungkin di masa depan lu akan terbiasa sama itu. Itu sih kalau dari gua. Nah, gue mau nambahin lagi dong. Apa tuh? Maksudnya kalau buat gue jenuhnya tuh lebih kayak jadi beban gitu loh. Soalnya misalnya kayak masih ada organisasi, terus sekarang udah kelas 12, terus gue juga ada hal yang harus gue lakuin di luar ini gitu loh. Jadi kayak lebih susah buat bagi waktunya aja. Jadi itu yang bikin gue beban tiap hari gitu loh, yang kayak gitu deh. Tapi ya udahlah ya, kita jalanin aja. jalanin aja. Dengerin Asya, Vi. Dengerin, Vi. Iya, Kita jalanin jalanin aja sampai selesai, ya kan, Cek? Dengerin Let Asya. it flow aja. Saling mengerti. Lu tuh harus banyak belajar juga, Vi, dari Asya, Vi. Iya. Vivi Iya kan dong. lo harus les sama gue deh, Vi. Sini kita les Iya, private sama gue. Kagak usah curi start. Asik nih kita bahas ini nih. Udah Nah. lah. Itu gimana ya? Mau kita bahas atau gimana? Mau dibahas nih. Nggak usah, gue Nggak usah. ngechat biar nggak dibahas. Kan gue nyindir di chat. Oke. Aduh, kalian Itu ini namanya lu banget. bikin Aja kali ya, ngebahas bahas nih. aja. Kita lagi ngebahas. Bahas yang lain aja. Jadi mau dibahas kalau lu chat kayak gitu, Fania. Iya. Ya, Ya, gini. bahasnya. Kalau gue ngomong, orang-orang tahu dong gue ngomong apa. Tadi Ayo, kita Ya, bahas. sekarang gue mau nanya nih. Sekarang gue mau nanya. Apa sifat dari anggota organisasi yang paling kalian gak suka? Seginian. Mulai dari Asya deh, mulai dari Asya. Sifat orang ya kan maksudnya? Iya, sifat orang. Kalau batu. Bener. Ya kan, misalnya kayak Bener. ada yang satu opini kayak gini, terus yang satu lagi kayak gini, tapi kayak dua-duanya tuh batu. Jadi kayak gue harus apa di dunia ini? Dua-duanya batu. Dua-duanya batu. Kayak misalnya ke gue, tapi kayak ya udah lah ya. Itu Kalau sih. Rehan gimana? Iya sih benar. Apa namanya? Orang yang batu. Betul artian ya lu organisasi istilahnya
lu harus berbaur juga, lu udah nyemplung di organisasi, lu harus istilahnya banyak-banyak bertukar pikiran. Di kita mufakat A, ya jalanin yang A kayak gitu. Jangan gue egonya kesini nih, malah nanti kalah sama ego kayak gitu sih. Iya, sama yang ngambekan suka kalau misalnya orang batu terus kayak udah diomongin gini dia malah ngambek kan kayak Udah batu ngambekan lagi. iya kan kayak dua-duanya. halo. Ngambek ya istilahnya gitu. Halo. Kalau lu gimana nih? Lu Siapa siapa nih? Ini Lu siapa siapa nih? Apa ya? Ini banyak Siapa? orang yang ini. Banyak, ada 4 lagi. Pace deh, Pace. Oh ya, lu gimana? Orangnya gue masa bodoh banget ya sama orang-orang. Bohong banget. Enggak, Cek. Lu mau Cek. gua bacain Ya. nih chat-chat lu ke gua nih. Gak usah lah. Ah, Ayo, spill there. bos. Tahuan nih. Gue paling gak suka sama orang apa ya? Ambalan tuh gimana ya? Ambalan kan memang anaknya rata-rata kan hiperaktif ya. Gua Jadi- pendiam sih, Cek. Banyak tingkahnya. Ya maklumin aja. Pasti ada saatnya kok dia bakal berubah. Ya nggak, Vi? Iya. Ya Vivi. Positive thinking aja dulu ya Kak. Ya. Vivi dulu pas kelas 10 tuh. Wah, Tinggi. parah sih. Apa? Gua enggak Parah sih, gimana tuh parah sih? Maksud lo apa? Iya, kata Vivi. Oh, kalau gue bilang Vi, ini Vi ikat tali X, dia malah maunya tali L terus. Berarti ini Vivi batu nih. Ya, Enggak, iya. gua Susah, nggak pernah. susah. Itu namanya batu. Gua nggak itu yang pernah namanya ya. batu, Pace. Gua nggak pernah bekerja sama lu, Cek, dulu. Iya sih, kita dulu tuh Ya. musuhan ya. Kita dulu nggak kenal. Tapi lu setuju nggak sih? Maksudnya Apa? leader-leader tuh kayak apa namanya? Prinsipnya tuh harus batu, ngerti nggak lu? Sebagai seorang pemimpin, Ada benernya juga sih. ada benernya harus juga. batu. Karena Jadi lu kayak lu tuh jangan teguh dengan batu-batu prinsip banget. lu gitu. iya, lu tuh harus Iya. batu tapi lu masih bisa ngedengerin orang lain, bukan yang lu Bener. gua maunya Yes. ini lu harus semua ngikutin gue gitu, jangan. Itu Ya kacau nggak sih. gitu. Wah. Nah, apalagi lu tuh bukan bos, lu tuh leader. Bedakan Bukan yang batu namanya sih, bos dengan sebenarnya leader, gitu. lebih ke berprinsip aja, Iya. kayaknya kerikil Terus deh. aja gitu gak sih? kerikil. Beton. Kikil, iya. Iya. Terus juga lu tuh kalau jadi ketua tuh kayak lu harus bedain gitu loh. Kayak lu tuh sebagai ketua organisasi bukan sebagai bosnya mereka. Jadi lu tuh harus ngedengerin bawahannya, nggak boleh bukan bawahan, anggotanya. Kalau bos kan Iya. lu nyuruh nyuruh karyawan lu kan, kayak nyuruh bawahan lu tuh ini ya udah karyawan lu ngikutin lu. Tapi kalau di organisasi kan nggak itu kerjanya. Ya lu Jadi juga kayak Jadi harus ngarahin harus nggak sih, bukan musyawarah. nyuruh, ngarahin. harus sekalian ya nonton ngarahin jadi juga. musyawarah gitu. Tapi Kalau bos kan nyuruh, kalau orang organisasi batu, musyawarah. orang batu yang paling gua respect nih ya. Gua kayak ini bener nih orangnya cuma satu orang doang sih kata gua. Vivi doang yang gua bener-bener kayak oh ya udah. 100. Pak, dia batu nih. Kayak ya Vi, begitu. Gua batu Dia- di bagian mana, Cek? Coba jelasin. Jadi pokoknya kayak pokoknya tuh ininya kalau cara gue bilang, Vi, ajak ini aja lah Vi, biar pas Vi, nggak usah C. Oh ya udah ya. Dia mungkin ini udah apa namanya mempertimbangkan beberapa. Iya, Cek. Batunya dia tuh batu Positive yang thinking bagus. dulu, Cek. Iya, maksudnya gue bukan ke negatif, gue kayak bener-bener manusia paling gue respect tuh di sekolah tuh ya Vivi. Aja. Lu beneran kan, Cek? Bukan ngesarkas kan, Cek? Wah, ngeliat Soalnya cara ngomongnya sarkas Beneran gue ya? liat tuh, gue liat. udah jam 1 nih di rumah gue. Iya, nggak apa-apa, Iya, lanjut udah dah, duluan. lanjut. Santai Ini aja. sampai subuh nih. Sampai subuh, gue diamarahin besok. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu, Po. Terus apa lagi nih? Oh ya, gue belum jawab ya. Yang paling gue nggak suka. Orang yang nggak ngehargain waktu. Gue nggak suka banget. Oh iya, itu benar banget sih. Yang ngeremehin kayak misalnya, ya lah masih ada 5 menit lagi, udahlah santai aja. Atau pokoknya yang ngeremeh-remehin waktu tuh gue nggak suka. Aja kenapa nutup muka, Cek? Gue merasa tersindir. Gue nggak nyindir lu, Cek.
damai. Kayak ya gitu. Ya, sekarang Nafa nih, kalau menurut Nafa Sama sih sama kayak Vivi, kayak orang yang gak suka menghargai waktu, kayak lu tuh udah ditetapin di jam segini, terus tiba-tiba kayak lu ngulur waktu lagi, itu kayak bener-bener ya kan, kayak telat 1 menit tuh juga penting gitu loh menurut gue. Iya, karena tuh Kan apa 1 ya, detik penting. dari waktu dia telat tuh kita bisa aja udah ngebahas banyak hal gitu loh. Ya karena telat doang jadinya bahasa dari awal lagi. Yes. Kalau dari Fania? Apa tadi kan gue udah memikirkan terus gue lupa, tolong dong. Ayo mikir lagi. Tunggu. Batu sama nyolot sih, gue kayak yang gue baru dia ngechat gue terus dia tiba-tiba nyolot ke gue padahal belum apa-apa. Itu tuh kayak tolong dong, ini kenapa ya tiba-tiba gue kayak gitu loh, kayak pada terus abis itu udah dikasih tahu, gue kan kalem aja kan, itu kayak gue tuh biasa aja gitu, tapi dia tiba-tiba nyolot, itu aja sih kayak. Terus masalahnya kan kita online kan di chat, terus kalau lu udah nyolot di chat tuh kayak jadinya kayak nggak enak gitu ke belakangnya. Iya gak sih? Lu belum apa-apa tuh udah nyolot sama gue gitu. Udah gitu kayak maksudnya ya gimana ya, bukan gue yang ngerasa gue ketua ya, tapi walaupun gue bukan ketua lu gitu, sesama temen aja, kalau lu tiba-tiba nyolot kan gak lucu gitu. Terus batu juga tuh. Udah sih gitu aja sih. Terus sekarang kita mau bahas apa lagi nih, Kak Asya? Tahu nih Kak Asya? Apa lagi nih? Bentar ya, kita lihat dulu. Hal yang paling... Makanannya bagi-bagi, Kak. Ini permen nih. Kalian ada nggak sih mungkin kayak hal yang paling berkesan gitu selama masa jabatan kalian? Kan ini mau lengser nih, udah dikit lagi, udah bentar lagi. Bulan apa deh kita ini pelantikannya? Oktober guys. Atau Oktober. Jabat ngomong September. Udah ada calon wakil ayo, sama guys. ketuanya belum? Udah ada calon wakil sama ketuanya belum nih? Udah jadi nih. Udah ada. Kan Ambal udah. Gak usah Kan dong. Ambal Udah ada udah penggantinya. Ntar ini lagi. Udah cukup. Waduh, Fania. Lo mau berantem lagi, Van? Udah. Tanya Tolong Nasya. ya. Nah, Iya. siapa kan salah? Vi, kan kita udah bahas, Vi. Iya, Bukan kita udah berantem. Bukan kita. Udah. Nah, kita kan gak berantem di PC, kita kan berantem di grup aja ya, di depan Iya, orang-orang. Kita berantemnya pas di grup. ngechat PC, bukan salah kita ya, gitu udah Iya. gitu. Bukan salah Udah, kita. Gitu. Udah itu udah. Lanjut. Kita udah berapa menit sih? Enggak tahu. Sejam Udah kayaknya. 50 Udah sejam. Sejam lebih. 45. Mungkin ini ya sih. 40 menit. 45 menit. Kan ini bentar lagi mau pemilihan juga kan, mau buat calon wakil, calon ketua, penerus kita. Mungkin kayak ada sedikit kata-kata dari kalian buat mereka, kayak pesan untuk adik-adiknya gimana. Semangatin adiknya gitu. Mungkin mulai dari ketua MPK nih, silahkan Fania. Lu udah apa sih sama gue mulu dah. MPK, Yang paling kanan, Pan. Ya, pokok apa ya? Sebenarnya nggak tahu kan, tunggu dulu Rehan. Semangatin Van adiknya, lu gimana sih? Lu bilang nggak usah. Udah juga sih. Apa ya? Ini sih semangat, kan kita juga nggak tahu, apalagi nanti kalau tiba-tiba kalian peralihan dari online ke offline. Nah itu dia tuh, apa namanya, gak usah dibawa stres gitu, dibawa santai aja, yang penting kayak tetap semangat buat ngejalanin tugas-tugasnya sih. Itu sih. Kalau dari gue pribadi, yang penting lo jalanin aja sama di kelas, lo rangkul, jangan ada musuh-musuhan lagi, biar ngejalanin organisasinya tuh dengan tenang, dengan happy, udah sih gitu aja. Jadi jangan sama komunikasi dijaga. Iya, komunikasinya juga harus dijalanin lagi sih. Yes. Kalau dari gue ya buat Ambalan ya, atau buat semua aja lah. Ya tetap jadi orang yang selalu bertanggung jawab, menghargai waktu sekecil apapun itu. Ya jaga hubungan baik sama orang-orang di sekolah, sama temen, sama adik kelas, sama kakak kelas, sama guru. Ya kayak tadi yang Nafa bilang sama Fania, komunikasi dijaga karena itu penting banget. Terus semangat buat next periode ya, semoga lebih baik lagi dari yang kita lebih baik lagi dari tahun-tahun ini, semoga sukses semuanya. Amin. Ini kadang ngantuk banget nih. Gimana aja. Ngantuk nih. Tadi Ini
Ini buat ini aja ya, ambalan kali ya. Buat Rehan. Aru sama Farisa. Gue yakin lo pasti nonton video ini. Gue Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa lu nyebutin nama mereka. Gak apa-apa lah. Gimana sih Nggak apa-apa, Kak nggak Ce? Jadi Kemarin kita rahasiain. gue yakin lah lu berdua bisa lebih bagus dari zamannya gue Bisa sama dong. Vivi. Dan ya jangan pernah nganggep gue sama Vivi itu kayak ya udah kita udah selesai nggak, kita bakal bantu terus. Iya. Dan ya udah semangat terus ya. Gak apa-apa kok, nanti kalau ada apa-apa kabarin aja Vivi. Dia seluruh jiwa untuk ambalan. Aduh. Ayo Wi, dari gua Iya. apa ya, pesan apa ya, mungkin Semangati dong ya, Rehan, gimana sih? iya sih, ini pesan buat diri lo sendiri atau buat organisasi lo. Mungkin gue ngasih tau gini aja, apa namanya, ini ada 3 hal yang gue tanam di diri gue. Yang pertama ada growth mindset, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada totalitas. 3 hal itu, growth mindset. Jadi lu coba jadi orang yang growth mindset. Ibaratkan ada gelas nih, lu isi jangan sampai full. Kalau misalkan orang yang punya growth mindset, dia pasti bakal sisain 1/4 atau 1/8-nya untuk nuangin ilmu-ilmu baru dia, atau nuangin mindset yang belum dia punya, kayak gitu. Kalau orang yang fixed mindset, dia bakal ngisi air itu penuh segini. Nah, jadi ibaratnya contoh kasus kayak gini deh. Ada si A sama si B. Si A ini bilang, cuy, ada lomba debat nih. Terus si B bilang, gue nggak suka, gue sukanya cuma sama fisika. Nah, itu contoh orang-orang yang apa namanya, yang punya fixed mindset kayak gitu. Dia apa ya, beda sama orang yang growth mindset. Ketika dia ditawarin, cuy ada lomba debat nih, dia pasti akan langsung, wah keren juga nih lomba debat, mau coba. Dia akan apa namanya, ingin coba hal-hal yang baru di hidup dia, kayak gitu loh. Terus dengan apa kita bisa kayak growth mindset itu? Kita bisa ngebangkit mindset kita dengan entah kita baca buku, entah kita ikut webinar, entah kita berkumpul dengan orang-orang dengan perspektif yang beda yang bisa masuk ke kita, kayak gitu. Terus lanjut yang kedua, kerjasama. Kerjasama ibaratnya lu si A dan si B ini di jalan tol, dia masih di gerbang tol nih. Si A ini jalan duluan, dia udah sampai ke kilometer 20, sedangkan si B ini masih belum jalan. Si A ini di kilometer 20 ngalamin yang namanya banyak bocor atau mobilnya mogok. Terus si B jalan dong. Kalau si B ini punya rasa kerjasama, punya rasa apa sih namanya? Apa tuh kalau kesatuan tuh? Apa? Solidaritas ya? Solidaritas. Ya, solidaritas yang tinggi, dia pasti akan ngebantu. Toh juga sama-sama baik gitu. Si A ini dapat si A ini ketolong, si B ini juga dapat pahala, kayak gitu. Sehingga dia capai tujuan yang bermanfaat dan yang dia inginkan, kayak gitu. Terus yang ketiga, totalitas. Totalitas dalam di sini gue artiin kayak lu dalam kondisi apapun, contoh kayak kondisi pandemi, lu maju aja dulu, jangan takut lah istilahnya. Lu mau malu sekalian, lu mau ambil resiko sebesar apapun ya lu ambil, kayak gitu. Dulu nih, gue pengen cerita sih dikit, balik lagi ke Gis to Fest. Vi, lu inget gak sih Vi, pas awal tuh gue nelpon lu, Vi gimana nih Vi, gue pengen Gis to Fest-nya tuh beda dari yang lain, gue pengen drive in. Pernah kan? Ya kan? Gue sampai ngomong kayak gitu. Mungkin lu semua udah pada tahu kali ya. Terus ada beberapa orang yang agree dan ada beberapa orang yang gak agree. Cuman berjalannya waktu,
ada yang nyaranin, oh mendingan face to face ya online aja deh. Gue kayak langsung lah mager banget. Kayak lu tau gak sih kayak abis putus asa gitu. Iya. Dan Lu putus asa udah sih kayak punya ide banyak terus berhenti di situ. iya kayak putus sama cewek ya. Terus Beda. bercanda. Cuma di situ ya istilahnya kita nggak boleh putus asa juga. Maksudnya gue mikir lagi kan, gimana caranya acara ini biar beda sama yang lain-lainnya kayak gitu. Gue mikir konsep acaranya online, cuma kemasannya kita yang lebih dimodifikasi, lebih dikembangin kayak gitu. Gue mikir di situ, sehingga ya alhamdulillah dengan kita kerja totalitas, dengan kita kerja bareng-bareng dari awal sampai akhir, dan di akhir penutupan kita ya alhamdulillah dapat sekitar berapa partisipan tuh pas nonton 9.000 lebih lah. 9.000 ya, 9.000 lebih, hampir 10.000. Ya alhamdulillah dengan itu kita bisa dengan itu juga dengan dengan dorong dari guru juga ya, maksudnya dengan keikutsertaan dari guru juga. Terima kasih banget nih misternya yang udah ngikut sertain kita juga dalam Face to Face tahun 2021 yang istilahnya yang beda. Bener nggak? Face to Face yang beda banget. Sampai sebesar itu sih Face to Face. Ya alhamdulillah banget kayak gitu. Dan kita istilahnya ngebuat acara tuh bukan bermanfaat buat diri kita, tapi juga bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Itu aja kalau dari gua. 3 mindset itu ya. Growth mindset, bekerja sama totalitas. Oke? Gue jadi bingung mau ngomong apa abis dia. Jadi fair. Ayo dong, kapan? Mau ini aja sih kayak ngomongin buat penerus kita. Nanti kan kayak misalnya kalian tuh udah ngerti lah maksudnya gimana, kayak misalnya udah tahu masalah-masalah yang kita alamin sekarang tuh apa, kayak misalnya masalah dari organisasi kayak kita ribut atau gimana, kalian udah tahu, mungkin kayak jadiin itu pelajaran aja gitu buat kalian, dan kayak jangan ngulangin kesalahan apa yang kita lakuin gitu loh. Semangat terus, pasti kalian bisa kalau emang ini kayak kalian offline. Kayak yang tadi dibilang, jangan dibikin stres, jangan dibikin beban, kalian jalanin jadiin have fun aja, pasti bisa kok. Mungkin Gisufes yang tahun depan juga kalau offline. Semangat deh ya. Semangat guys. Semuanya. Kalau ada apa-apa kita dampingin. Iya, kalau ada apa-apa pasti kita jangan sungkan buat ngechat kita, buat nanya-nanyain. Pasti kita mau bantuin kalian juga kok. Siap. Mungkin itu aja kali ya dari kita untuk podcast episode 1 ini. Perdana nih, asli. Iya. Ini caption lagi apa nih? Judulnya apaan? Ditutup dulu dah, baru bahas itu. Bro. Oh, mau tutup dulu baru bahas judul. Oke. Apa itu tutupnya gimana ya? Sampai jumpa di episode 2. Sampai jumpa. Ayo dong. Makasih banyak semuanya udah nonton sampai akhir kayak gini ya. Berapa menit kali ya mereka nontonin kita ngoceh dari tadi. Tahu. Nggak apa-apa, seru ya. Gibah nih kita. Sharing. Jeleknya nggak usah Bentuknya apa dah? Video apa audio kayak podcast yang di Spotify gitu? Video kan? Video. Boleh ditutup dulu baru ditanya gitu. Gak apa-apa kan? Orang-orang Ngobrol. Ini ngobrol aja, nggak apa-apa. Ngobrol ngaco banget ini. Ini ciri khas kita. Random. Tiba-tiba ke sini. Nggak selesai ini urusannya.
sampai 5 jam. Kita tutup dulu kali ya guys. Ya, Ini yuk, tutup dulu. satunya daripada sampai 2 jam kan kita bikin videonya. Enak juga orang-orang dengernya, mungkin harus Asli. tune buat episode 2. Kita mau dikasih spoiler gak nih episode 2 atau biarin aja mereka kepo? Biarin kepo. Duh, Vivi Kepo galak aja. banget, Vivi takut banget, Galak-galak. galak banget. Kasih Ya, ini aja nggak guys. sih clue kayak di episode 2 pokoknya ada sosok yang menginspirasi. Asik. Banyak ya, banyak. Oke. Sosok yang mengharumkan nama GIS. Yap, Yes. benar sekali. Coba tebak. Tebak nih ya sekarang ya. Tulis di kolom komentar. Kolom Ya, komen, ditulis di kolom kolom komen. komentar. Jangan lupa follow, Jadi YouTuber semua subscribe, ini. like, sama share videonya ya. Ya. Ya, dadah. Thumbs up, thumbs up. See you. Thumbs up, give See you. like and Gitu aja dari kita. Makasih semuanya. Bye bye, thank you. Bye. Bye.